Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Supaya hilang ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini subuh ini mesti berpantun. Tak sah di negeri Melayu kalau tak berpantun. Iya Pak? Boleh pantun Pak? Boleh. Jika Tuhan menangkap balam, jangan ditangkap di hari Jumat. Dari bunyi jawab salam, tampaknya banyak puasa sunat. Ini kan bulan Zulhijjah. Betul Pak? Tanggal 3. Bertepatan pula hari Kamis. Jalan-jalan ke penyengat tidak lupa minum kopi. Karena ajab salam kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Nampak dari wajahnya semua sehat-sehat insyaallah. Ibu-ibu, ramai ibu-ibu di belakang. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu selalu istiqomah berjamaah subuh. Amin. Tapi tidak hari ini aja kan? Insya Allah setiap hari. Ini pemain inti semua nampaknya nih. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang amat begitu besar Allah curahkan untuk kita. Allah bangunkan kita dari lelap tidur kita tadi malam. Betul? Betapa banyak orang tidur tadi malam sampai sekarang enggak bangun-bangun. Untuk itu diawali pula dengan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, senantiasa mendapat berkah, rahmat, ridho dari Allah. Amin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling kita cintai, uswatun hasanah dalam kehidupan kita, yang cintanya buat kita mulai beliau lahir sampai wafat, sampai hari kiamat, teruntuk buat kita. Untuk itu ketika mendengar nama beliau, senantiasa kita ucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salawatan wahidatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalat satu kali untukku, maka Allah balas dengan asyara 10. Diberi kebaikan 10. Murah rezeki, badannya sehat, anaknya soleh-soleha, urusannya dimudahkan Allah. Diangkat derajat 10 oleh Allah. Dicatat oleh malaikat penjaga subuh. Nanti melapor kepada malaikat penjaga langit. Sedang apa hamba-hambamu ketika subuh? Mereka sedang sholat subuh berjamaah di Masjid As-Sahal.
maka nama kita diangkat oleh Allah sampai kepada malaikat penjaga langit pertama, sampai pula menghadap Allah. Sedang apa hamba-hambaku ketika engkau tinggalkan di dunia, ai malaikat penjaga subuh? Mereka sedang berpuasa ya Allah, mereka sedang solat subuh berjamaah ya Allah. Maka catatan-catatan ke kita, catatan yang baik dilaporkan kepada Allah dari malaikat-malaikatnya. Yang sama kita muliakan bapak-bapak, orang-orang tua kita, bapak imam kita, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat. Dalam undang ada Pak RT juga saya tengok. Ada Pak RT kita Pak. Alhamdulillah. Yang penting perwakilan. Semua perwakilan. Ini perwakilan. Ibu-ibu, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah kita yang hadir di Masjid Al-Sahal ini, insya Allah hamba-hamba dicintai, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita mulai tausiah subuh jam 5:15 sekarang ini. Nanti kita tutup jam 5:55 menit. Nanti dilanjutkan solat sunat 2 rakaat. Solat sunat isyraq. Fadilahnya sama dengan ibadah haji dan umrah. Nah, sebelum kita tutupkan doa nanti jam 5:20 menit, jam 5:30 menit nanti kita buka sesi tanya jawab. Pas jarum panjang jam 8 kita buka sesi tanya jawab nanti. Mana tahu ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, maka nanti kita coba dialog untuk menyampaikan materi-materi atau jawaban dari pertanyaan ibu bapak semuanya. Baik, pertama kita akan menyampaikan dalil tentang keutamaan bulan Zulhijjah, terutama 10 awal bulan Zulhijjah. Al-Quran minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang Allah muliakan. 3 berdekatan, 1 terpisah. Mana yang berdekatan? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah mana? Bulan Rajab. Maka hari ini kita sudah masuk tanggal 3 Zulhijjah. Nah, yang kedua Al-Quran surah Al-Fajr. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin asyr, demi malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Nanti kita akan bahas, uraikan satu persatu, Bang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamil amal salih fiha ahabbu ilallah min hazil ayyam, yakni ayyamil asyr." Qalu ya Rasulullah walal jihad fisabilillah. Qal walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi summa lam yarji' min zalika bi syai'in. Bisa diulangi Pak? Panjang hadisnya nih. Tidak ada amal ibadah yang paling Allah sukai. Tidak ada amal ibadah yang paling Allah cintai, yaitu pada 10 awal bulan Zulhijjah. Maka tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 itu hari yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihad fisabilillah. Apakah yang dicinta itu berjihad di jalan Allah? Kata sahabat bertanya, kata Nabi, qal, jawaban Nabi, walal jihad fisabilillah. Tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi melanjutkan, illa, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi, kecuali orang laki-laki
laki-laki atau seseorang dia berjihad, pergi dia ke Palestina, berangkat dia ke sana, Zionis Israel yang membunuh, yang menyakiti, yang menzalimi umat Islam, datang dia berangkat ke sana. Berangkat tidak dengan jiwa diri saja, tapi binafsihi wa malihi, dan juga dengan diri dan hartanya. Dijual harta, rumah, tanah, mobil, perusahaan, terkumpul duit semuanya, dibawa duit semua. Berapa duit? 1 miliar. Contoh. Maka summa lam yarji' min zalika bisyai'in. Kemudian dia tidak pulang. Artinya meninggal dia di Palestina. Hartanya habis untuk diinfakkan, dikorbankan di dalam berjihad di jalan Allah. Baru itu sebanding nilai orang yang beribadah tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Hebat apa tak hebat, Pak? Hebat. Nah, baik, nanti kita jelaskan satu persatu ayat Al-Quran dan hadisnya. Namun perlu kita ingat kembali ini supaya hati ini tetap istiqomah, tetap motivasi senantiasa untuk solat berjamaah. Apalagi subuh ini 5 menit kita akan sampaikan keutamaan solat subuh berjamaah. Jam 5:20 kita sampaikan sampai jam 5:25 menit, 5 menit hadis-hadisnya. Ini kalau tidak diulang lemah lagi dia, Pak. Betul. Salat subuh berjamaah fadilah keutamanya adalah yaitu orang-orang yang salat subuh berjamaah adalah orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Mana hadisnya? Man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah dia mendapatkan perlindungan dari Allah. Maka tadi saya agak lebih awal datang, Pak. Tadi bangun jam 3, mandi, tahajud, kemudian sahur. Karena ini tanggal 3 Zulhijjah, bertepatan pula hari Kamis. Maka saya puasa sunat hari ini. Kemudian baca-baca buku, baca Quran, kemudian baru bergerak ke sini. Setiap saya menggas motor, setiap putaran roda itu sudah mulai mendapatkan namanya perlindungan Allah. Sampai ke masjid As-Sahal, sampai pulang ke rumah nanti berada dalam perlindungan Allah. Maka masing-masing kita melangkahkan kaki dari rumah sampai ke masjid ini mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang kedua, salat berjamaah itu dikagumi Allah. Mana hadisnya? Hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Nabi? Innallaha la ya'jabu minas salati fil jami'i. Sesungguhnya Allah sangat mengagumi dengan orang-orang yang mengerjakan salat berjamaah. Ini Pak, orang-orang dikagumi Allah. Maka saya baru datang tadi, salam. Berjumpa pula pas keluar Pak Darman. Beliau luar biasa istiqomahnya, angkatan udara, berjamaah istiqomah selalu bersalam. Kenapa? Ini orang ini kagumi Allah semuanya. Kemarin ada Real Madrid pula. Argentina melawan Indonesia. Betapa banyak orang kagum dengan Argentina. Betul. Juara 1 Piala Dunia 2022. Masya Allah. Ditunggu-tunggu betul. Kenapa kagum? Karena hebat. Skillnya, mentalnya, bolehlah. Banyak kalau bahasa-bahasa golnya, yaitu fansnya. Kenapa kagum? Senang. Maka kita semua yang hadir di masjid ini, orang-orang yang disenangi oleh Allah. Orang-orang dikagumi oleh Allah. Innallaha la ya'jabu minas sholati fil jami'i. Sungguhnya Allah kagum kepada orang-orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah. Mendapatkan 27 derajat tingkatan. Kata Nabi, An Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW qala, as-salatul jamaah afdalu min salatil fazzi 27. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri. Nilainya 27 derajat.
Solat sendiri satu nilainya. Solat berjemaah naik ratingnya menjadi 27. Oleh karena itu banyak keberkahan kita dalam rangka melaksanakan solat subuh berjamaah. Mendapatkan pahala jihad di jalan Allah. Man kharaja talaban fawajad fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumah kemudian mendengar ceramah, kajian-kajian keagamaan, mendapat pahala jihad di jalan Allah. Hatta yarji' sampai dia pulang kembali ke rumah, mendapat pahala jihad kita hari ini. Nah, nanti kita tutup pula dengan solat sunat isyraq 2 rakaat, mendapat pula pahala haji dan umrah. Hadisnya hasan, hadis riwayat Imam Tirmizi. Apa kata Nabi? Man shalla ghadata summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu syamsu summa shalla raka'ataini kana lahu ka ajrin hajjatin wa umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamah. Orang yang melaksanakan solat subuh berjemaah, duduk dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sampai terbit matahari, kemudian lanjutkan solat sunat 2 rakaat, maka balasannya itu ibadah haji dan umrah. Hadisnya hasan, Pak. Maka Nabi melanjutkan tamah sempurna. Untuk itu sangat banyak sekali keberkahan melaksanakan solat subuh berjamaah. Makanya kami secara pribadi, Pak, ada program safari dakwah subuh mubarakah. Alhamdulillah di masjid kita yang ketiga rasanya, Pak, ya. Iya, Pak Imam, yang ketiga. Keliling Tanjung Pinang, Bintan. Semalam subuh di Masjid Jamiat Taqwa Ganet, Hang Tuah. Kemudian besok insya Allah di Masjid Al Khair Ganet. Kemudian hari Sabtu insya Allah di Masjid Besar Nurul Iman Kijang. Ahad balik lagi ke Pinang disuruh Assalam. Senin RRI karena jual tetap. Sudah berjalan 25 putaran, alhamdulillah. Sudah berjalan dengan lancar. Saya buat program baru lagi, safari dakwah maghrib. Sudah masuk putaran ke-6. Tadi malam maghrib di Masjid Zulfirdaus Batu 9. Besok hari Jumat malam ini di Masjid Ummi daerah Jalan Satria. Ummi panjang nama lupa saya. Hari Jumat di RRI Paradigma. Sabtu habis maghrib insya Allah di Masjid Al Hasanah di Sungai Datok sebelum balik motor. Jadi subuh keliling, maghrib keliling, tak capek Ustaz Satrio. Alhamdulillah diberi kekuatan oleh Allah. Suara yang serak ini tak hilang-hilang dia, alhamdulillah, berkat doa jemaah. Jadi maka kita cari berkah subuh ini, Pak. Hanya modal suara dan ilmu kita gunakan untuk yang bermanfaat, betul. Untuk itu jagalah berjamaah, insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pas jam 5:25 kita lanjutkan dengan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah bersumpah wal fajri. Allah mulai di situ dengan kalimat waw qasam. Waw qasam itu waw sumpah artinya. Waw itu maknanya dua, Pak. Pertama artinya dan. Itu waw ataf dalam bahasa Arab. Yang kedua adalah waw itu waw qasam, huruf sumpah, artinya demi. Wallah demi Allah. Billah demi Allah. Tallahi demi Allah. Ada 3 huruf sumpah. Waw, ta, ba. Di sini Allah pakai huruf waw. Wal fajr, demi waktu fajar. Fajar mana yang dimaksud? Bu, fajar kan munculnya setiap subuh, setiap hari, betul?
Satu minggu 7 kali fajar muncul. Minggu menjadi bulan 30 kali muncul. Bulan berganti menjadi tahun 360 kali muncul. Betul? Yang dimaksud fajar di sini adalah yaitu fajar yang muncul, yang terbit pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi fajar ini fajar yang khusus, Pak. Munculnya 1 kali setahun. Berbeda dengan fajar-fajar yang lainnya. Maka pada hari itu, hari yang penuh dengan kemuliaan, tanggal 10 Zulhijjah. Ini perbedaan lagi solat Idul Adha nampaknya nih. Muhammadiyah tanggal 28, Nahdlatul Ulama tanggal 29. Ini udah keluar semuanya nih Pak ya. Nah, sepertinya pemerintah biasanya ikut ya Nahdlatul Ulama. Berbeda lagi nampaknya nih. Tapi tak masalah. Mana yang baik? Baik kedua-duanya. Mau yang 28 silakan. Mau 29 silakan. Cara metodenya berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Jadi tak ada yang salah. Yang salah adalah orang yang merasa benar dan orang menyalahkan yang lain. Itu yang salah. Betul? Jadi jalani saja Pak, ikuti. Mana yang baik, mana yang banyak, tergantung hati kita. 28 baik, 29 baik. Nah, jadi wal fajar itu demi fajar yang maksud itu adalah itu fajar yang muncul pada tanggal 10 Zulhijjah. Walayalin asyar demi malam yang 10. 10 yang mana? Ada 3 pendapat ulama. Pertama, 10 yang dimaksud adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Muharram. Pendapat kedua, malam 21 sampai malam 30 bulan akhir Ramadan. Pendapat yang paling kuat adalah 10 malam yang dimaksud, yaitu ya pada tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ini dah masuk kita hari ketiga. Allah bersumpah, walayalin asyar demi malam yang 10. Ada apa dengan malam yang 10 sehingga Allah bersumpah? Betul. Maka apala yaqilun, apakah kamu berpikir, apakah kamu berakal, apala tatazakkarun, maka timbul pemikiran, timbul pertanyaan, ada apa dengan malam yang 10? Kenapa Allah bersumpah? Allah lanjutkan. Apa kata Allah? Wasyaf'i wal watar demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Mana bilang genap? Itulah 10 awal bulan Zulhijjah. Yang genap adalah hari atau malam kedua, malam keempat, malam ke-6, malam ke-8 dan malam ke-10. Wal watar demi bilangan ganjil. Mana bilang ganjil? Malam 1 dah lewat. Ini hari ketiga ganjil. Hari ke-5, hari ke-7, hari ke-9. Jadi kalau begitu Ustaz Satri, Allah bersumpah wasyaf'i wal watar demi bilang genap dan bilang ganjil, berarti setiap malamnya itu dari awal sampai 10 Zulhijjah penuh dengan kemuliaan kah? Penuh dengan kemuliaan. Allah bersumpah malam-malamnya baik ganjil maupun genap seluruhnya pun keutamaan, makanya Allah bersumpah. Maka hadis menjelaskan Pak. Maka hadis menjelaskan, hadisnya sahih. Apa kata Nabi? Ma min ayyamul amal salih fiha ahabbu ilallah min hazil ayyam, yakni ayyamil asyar. Tidak ada amal ibadah yang Allah sukai, Allah cintai, yaitu pada hari yang 10 bulan Zulhijjah. Di tanggal 1 Zulhijjah, 2, 3, 4 sampai 10 orang itu beramal beribadah, dia itu yang paling Allah cintai. Nanti kita jelaskan apa saja amal-amal ibadahnya. Nabi lanjutkan. Apa kata Nabi? Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata sahabat? Qalu, mereka bertanya kepada Rasulullah, wal jihad fisabilillah,
wahai Rasulullah, apakah yang amal ibadah itu yang dicintai Allah berjihad di jalan Allah? Kata Nabi, qal. Nabi menjawab, walal jihad fisabilillah, tidak berjihad di jalan Allah. Illa, kecuali, inilah dia. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi, kecuali orang-orang laki-laki atau seseorang berjihad dia dengan diri dan hartanya, dikumpulkan hartanya mulai rumah, tanah, dan perusahaan, mobil dijual semua, taruhlah duitnya 1 miliar. Lalu dibawanya duit 1 miliar untuk memodali dirinya berangkat dia ke Palestina. Dimarahi, diperjuangkannya Islam di sana, dibantunya saudara-saudara kita Muslim di Palestina di sana. Habis duit semua 1 miliar itu, Pak. Masuk ongkos operasional, termasuk mendanai, membantu saudara kita Palestina. Habis duit, tak bersisa satu pun. Bahkan dia mati di sana, tak pulang lagi ke Tanjung Pinang di Batu 14 Masjid As-Sahal ini. Maka itu kata Nabi, summa lam yarji' min zalika bisyai', kemudian dia tidak pulang. Lam yarji', dia tidak pulang, tidak kembali dia. Tidak kembali, meninggal di sana dia. Baru itu setara keutamaan orang yang beribadah tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Baik, kita jelaskan. Apa saja amalan tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah? Minimal 5. Kalau 5 ini kita lakukan, nilai pahalanya sama dengan orang berjihad di jalan Allah dengan diri dan hartanya, bahkan dia tidak pulang, meninggal di sana. Pertama, perbanyaklah puasa sunnah. Maka dari Hafsah itu istri Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan puasa sunat tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Penuh. Ustaz Satrio puasa tanggal 1 kemarin saya berpuasa. Tanggal 1 berpuasa walaupun jauh ceramah 3 subuh, kemudian asar, maghrib ceramah. Alhamdulillah diberi kesehatan. Semalam tanggal 2 tak sempat puasa karena jadwal padat betul. Subuh di Masjid Jami At-Taqwa, kemudian sore di Masjid Subul Salam Kampung Jawa tepi laut, maghrib di Masjid Zulfirdaus. Maka saya niatkan tanggal 3 ini, karena tanggal 3 ini bertepat hari Kamis. Orang yang berpuasa pada hari Kamis kemudian otomatis dapat puasa di bulan Zulhijjah. Orang berpuasa bulan Zulhijjah bertepat hari Kamis 2 dapat, Pak. Puasa Zulhijjah dapat, dan puasa pada hari Kamis juga dapat, 2 dapat. Ibu-ibu, Bu, masih hidup, Bu? Masih. Ibu-ibu yang tahun kemarin, yang puasa kemarin, ada yang tinggal puasanya karena sakit, karena hamil, karena menyusui, tak bisa puasa karena ada halangan, maka wajib diqadha, wajib diganti. Maka kata Al-Imam Zakaria Al-Ansari, ini ulama Mesir, dah meninggal beliau. Nanti panjang umur, mudah rezeki sampai kita ke Mesir, insyaallah, amin. Pendapatnya dikutip oleh ulama Mesir bernama ulama Atiyah Asy-Syakar, ditulis dalam kitab bernama kitab Fatwa Al-Azhar. Fatwa itu fatwa, Al-Azhar adalah ulama-ulama Al-Azhar. Maka kata Atiyah Asy-Syakar, orang yang berpuasa niatnya puasa qadha, sengaja aku puasa qadha lillah ta'ala hari Kamis ini, contoh, maka otomatis dia mendapat puasa sunat di bulan Zulhijjah, dapat pula puasa sunat hari Kamis. Utang puasa lunas, puasa sunat Kamis dapat, dan puasa di bulan Zulhijjah juga dapat. 3 dapat, ibu-ibu. Bukan 3 Ustaz Satrio, 4. Apa yang 4? Diet. Oh, diet itu bonus lah. Tidak ada pula niat puasa diet, tak ada. Sengaja aku puasa diet lillah ta'ala, tidak ada. Itu bonus, Bu, ya. 4 ibu-ibu dapat, Bu. Tapi kalau bapak 2 dapat. Zulhijjahnya dapat, dan dapat pula pada hari Kamis. Maka saya berniat hari ini puasa. Kadang-kadang Pak kita menyampaikan, berpuasalah di RRI. Berpuasalah, awak tak puasa. Menyepak di hati dia, Pak. Pandai cakap aja itu.
Maka kita kalau mengomong itu, ya kita lebih dulu mengamalkan, Pak. Nah, jadi perbanyak puasa sunat. Tanggal 1 tak sempat tanggal 2. Tanggal 2 tak sempat tanggal 3. Tak sempat tanggal 3 Ustaz. Banyak pula undangan. Memang kalau ketika puasa banyak godaannya, Bu, betul. Ketika tak puasa tak ada undangan. Ya sepertinya jin itu tahu dia, Pak, setan itu. Ya kalau undangannya nasi kotak bisa kita tahan. Ini lauknya asam pedas pula. Meniti air liur. Jangan dibayangkan rusak pula puasa nanti. Nah, tak sempat tanggal 3, tanggal 4, tanggal 4 sempat tanggal 5, tanggal 5 tanggal sempat tanggal 6, 6 sempat tanggal 7, 7 sempat tanggal 8, tak sempat juga tanggal 8. Aduh, macam mana lagi, Pak? Tanggal 9 lah terakhir penutup. Karena tanggal 9 itu adalah puasa Arafah. Asamu Arafah ayukafiru satal madhi wal baqiyah. Siapa yang berpuasa Arafah maka mendapatkan fadilah, yaitu diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadisnya sahih. 2 dapat pengampunan, Pak. Betul Ustaz diampuni dosa kita dengan puasa Arafah. Persoalan betul tak betul diampuni atau tidak itu bukan persoalan kita. Itu persoalan Tuhan itu. Betul. Yang jelas Allah memberikan peluang berdasarkan hadis Nabi dengan puasa Arafah diampuni dosa 2 tahun. Oleh karena itu minimal tanggal 9. Kenapa hebatnya nilai puasa Arafah itu? Dikumpulkan hari, Pak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, maka hari Jumat induk dari segala hari, Sayyidul Ayyam namanya. Dikumpulkan bulan selama setahun, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, maka yang paling baik bulan Ramadan, Sayyidul Syuhur namanya. Dikumpulkan pula hari selama setahun, maka hari yang paling baik adalah itu tanggal 9 Zulhijjah, disebut dengan hari Arafah. Makanya orang ibadah haji di Mekah itu wukuf di Arafah pada tanggal 9. Wukuf artinya berhenti. Arafah di padang Arafah. Berhenti dari semua aktivitas pemikiran kecuali waktu itu berhenti semuanya yang diingat waktu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hebatnya hari Arafah itu doa-doa dikabulkan oleh Allah. Malaikat turun, mana doamu, mana doamu, mana doamu, mana doamu. Doa itu dibawa ke langit oleh malaikat. Jadi itulah hebatnya puasa Arafah, dapat mengampuni dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tak sempat tanggal 1 sampai tanggal 8, tanggal 9. Tak sempat tanggal 9 Ustaz Satrio, mati aja lah. Tak ada guna hidup lagi. Marah Ustaz nampak ni. Tak marah. Bunda dapat air putih lagi. Puasa. Siap puasa, Bu, ya, insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Yang belum sempat masih ada waktu-waktu lagi. Tanggal 4, 5, 6. Puncaknya tanggal 9. Jadi perbanyak pertama puasa sunat. Yang kedua perbanyak solat sunat. Qabliyah, Ba'diyah. Wudu. Bilal, kenapa sandalmu sudah sampai terdengar di surga? Apa amalanmu, Bilal? Padahal engkau belum masuk surga. Amalanku adalah tidak pernah meninggalkan solat sunat wudu. Habis wudu 2 rakaat. Habis wudu 2 rakaat. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya. Ba'diyahnya, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Kemudian solat duhanya jalan. Kemudian solat sunat tahajudnya jalan. Maka perbanyaklah ia disebut dengan yaitu solat sunat. Yang ketiga perbanyak baca Quran. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai seterusnya. Ustaz satu baca Quran, alhamdulillah sudah sampai juz 12 sekarang, Pak. Saya juz 35, banyak, Bu. Juz tomat, juz wortel, juz mangga, lah itu. Maka bacalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, adalah ucapan Allah. Ucapan Allah, tidak ada intervensi investasi manusia karena murni dari Allah. Keempat, perbanyaklah berzikir. Berzikir, bertahmid, bertahlil. Maka hadis Nabi mengatakan, masuk tanggal 1 Zulhijjah banyaklah bertakbir, bertahlil, bertahmid.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berzikirnya, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke pasar belum bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tak biasa, Pak. Makanya minimal kita bertakbir masuk 10 Zulhijjah, betul? Terbenam matahari di ufuk barat, ketika itulah kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rasa hari raya pula jadinya kan. Banyak bertakbir. Habis itu perbanyak bersolawat juga. Tikbil qulub baik, solat busyra okey, salawat nariyah mantap, salawat Jibril mantap, salawat burdah sekarang lagi viral anak-anak muda, anak band salawat burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Manusia pujaanku Nabiullah Muhammad, manusia idolaku Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Dari mana Ustaz Satrio dapat? Dari TikTok. Bagus diisi dengan baik-baik, betul? Saya nak bawa HP satu lagi, Pak. Biasanya live streaming kita di Facebook nih, Satrio MA. Biasanya pakai TikTok juga. Sampai yang ngasih like itu sampai 3.000. Entah dari mana orang nonton tak tahu saya, Pak. Maka kita gunakan media. Nih, masuk YouTube nanti ini kan. Saya tengok kemarin belum ngirimkan. Masya Allah, ceramah tentang solat berjamaah. Masya, ini hebatnya teknologi sekarang, Pak ya. Maka gunakan untuk yang baik-baik. Berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan juga banyak bersolawat. Puasa sunat sudah, solat sunat sudah, baca Quran sudah, kemudian bertahmid, bertahlil, berzikir, kemudian bersolawat sudah. Yang kelima, maka amalan paling hebat tanggal 10 Zulhijjah itulah penumpahan darah. Apa itu maksudnya? Berkurban. Maka berkurban ketika dipotong sebelum menetes darahnya sampai menyentuh ke tanah, lebih cepat dari itu. Apa yang lebih cepat? Ampunan Allah untuk orang yang berkurban. Ustaz satu berkurban di koridor tempat mertua saya. Bapak saya almarhum 2 tahun yang lalu kami kurbankan. Saya daftar di kampung. Pak Ketua, berapa sekarang kurban di kampung? 2,5 juta. Saya berdua adik kakak. Saya kirim duit 2 juta. Adik saya ngirim 500.000. Karena kita yang tua, kita lebih pula bayar, Pak. Untuk bapak. Jadi untuk ayah, untuk ibu kita, kalau belum ada lagi, apa yang diharap? Yang diharap adalah amal soleh dari anak-anaknya. Maka kurbankan atas nama orang tua. Tanggal 10 penyembelihan kurban. Tak selesai Ustaz, masih ada 3 hari lagi, hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13. Ada 4 hari masa untuk penyembelihan hewan kurban. 5 ini dilakukan, kami belum kurban Pak Ustaz, 4 lakukan. Pertama, puasa sunat. Yang kedua adalah solat sunat perbanyak. Yang ketiga baca Quran. Yang keempat berzikir, bertahmid, bertahlil, bertakbir, banyak bersolawat. 4 engkau lakukan,
Allah balas dengan apa? Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi summa lam yarji' min zalika bisyai. Setara dengan orang berjihad dengan diri dan hartanya, bahkan tidak pulang dia ke Indonesia ini, maka setara manfaat fadilahnya dengan orang yang berjihad dengan diri dan hartanya. Mudah-mudahan istiqomah kita, Pak. Masih ada sisa hari, lebih kurang 7 hari lagi. Besok 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terakhir tanggal 10. Baik Pak, ada pertanyaan silakan sebelum kita tutup. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kalau kita mau sholat Ustaz, misalnya setelah wudu, kita niatkan sholat wudu nggak boleh apa setelah sholat masuk masjid atau sholat nanti pembelian apapun kita jadikan tiga niat itu. Oh, niat. Kaitan dengan baik. Tadi ya, kan 28, 29. Ya. Nah, jadi kita salah kita ikut ulil amri. Ya. Jadi yang pertanyaan saya itu bertanggung jawaban kita putuskan ya. Apakah ulil amri itu bertanggung jawab tadi? Yang disetel kita. Baik. Ya. Ya. Apa Pak Jokowi itu nanti bertanggung jawab? Baik. Ya. Terima kasih Pak. Jadi kalau Pak Ketua bertanya, pertanyaan bukan kaleng-kaleng ini. Menggigit sekali Pak. Baik. Kalau tadi puasa sunat itu kan bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Betul. Puasa sunat hari Kamis bertepatan bulan Zulhijjah dapat 2. Apakah sholat sunat bisa? Ya, berbeda Pak. Kalau sholat sunat wudu dia mesti habis atau selesai wudu. Mesti. Habis wudu langsung sholat sunat wudu. Kalau tahiyatul masjid dia setiap masuk masjid, setiap masuk musola, setiap masuk langgar, baru masuk salat sunat 2 rakaat, nawaitu sunat tahiyatul masjid rakaatai lillah ta'ala. Salat sunat duha, ya kan masing-masing punya niat yang berbeda. Ya, makanya rukun dari salat itu yang pertama adalah niat. Tidak bisa otomatis salat sunat wudu kita kerjakan otomatis dapat salat sunat tahiyatul masjid, beda dia. Karena niatnya berbeda. Nah, berbeda dengan puasa sunat tadi. 1 kali dilakukan dapat 2 kita. Begitu kata Al-Imam Zakaria Al-Ansori, ulama Mesir, dikutip oleh ulama Mesir bernama Atiyah As-Sakar. Beliau kutip dan beliau tulis dalam kitab Fatwa Al-Azhar. Siapa yang puasa qadha, kemudian otomatis mendapat pahala puasa yang dilakukan hari itu. Kalau hari Kamis dapat langsung otomatis dia dapat pahala puasa Kamis. Kalau waktu bulan Zulhijjah dapat puasa bulan Zulhijjah, 3 dapat. Makanya puasa Nabi Muhammad belum pilih Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Kalau bertepatan dengan bulan haram, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, bulan Rajab, Senin Kamis dapat 2 masing-masing dia. Maka semalam saya tak sempat puasa karena banyak jadwal. Karena banyak ngomong 1 kali ceramah 1 jam. 3 ceramah 3 jam Pak. Suara dah mulai hilang-hilang ya. Maka saya batalkan puasa, tak sempat. Saya tambah puasa hari ketiga ini. Dapat 2, puasa hari Kamis dan puasa hari di bulan Zulhijjah. Jadi kalau puasa bisa otomatis. Tapi kalau sholat tak bisa Pak. Karena niatnya berbeda. Yang kedua Pak Ketua. Wah, ngeri-ngeri sedap menjawab pertanyaan beliau nih. Masalah streaming ini Pak. Dari mana-mana orang nonton ya. Masya Allah. Baik. Dalam sebuah hadis saya baca, fa inna talaqtum, apabila kamu berbeda, ikhtilaf dalam penentuan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Kan ada 2 nih. Tanggal 28, 29. Itu juga kemarin Idul Fitri, 2 hari juga. Maka kata Nabi, carilah posisi yang aman, ikut yang paling banyak. Mana yang paling banyak? Kalau Muhammadiyah sudah menentukan 28.
Kalau NU dia di situ tuh ada Nahdlatul Ulamanya, ada MUI, ada Perti, ada Muhammadiyah, ada Wasliyahnya. Mereka berkumpul semua menetapkan dengan metode tersendiri, maka disimpulkan hasilnya tanggal 29. Maka pemerintah ya ikut pada yang banyak. Maka pemerintah nanti mengumumkan secara resmi. Logikanya gimana Ustaz? Baik. Tadi ada dalil Pak ya, hadis ya, ikutlah yang banyak. Al-Qur'an lagi. Ya allazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa uli amri minkum. Hai orang beriman, taat kepada Allah sudah. Subuh kita, salat sudah. Taat kepada atiiullah, atiiur rasul, taat kepada rasul. Hadis-hadis yang kita amalkan. Yang ketiga, mesti kita taati adalah wa ulil amri minkum, dan pemimpin. Mana pemimpin kita? Ya kalau di Indonesia presiden lah. Tentu presiden ada patokan dia. Mana patokannya? Ada ulama-ulama duduk bersama. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Perti, ada Wasliyah. Maka nanti Menteri Agama sebagai pembantu presiden tentu dia melapor kepada pemimpin. Maka diumumkanlah oleh Menteri Agama bahwa sholat Idul Adha tanggal 29. Maka ikutlah yang banyak. Bukan berarti yang di luar itu tidak betul, betul dua-duanya. Maka untuk cari yang aman, ikut pemerintah. Sama dengan Pak, 10 orang insinyur berbeda pendapat dengan 20 kiai tentang rekonstruksi jembatan. Mana yang kita ikuti? Tentulah insinyur, betul, karena ahli. Tapi 20 insinyur berbeda pendapat dengan 15 kiai tentang perbedaan kunut, maka mana yang diikuti? Tentulah pendapat kiai, karena bidang beliau, di bidang ilmunya. Betul. Maka ini kalau persoalan sholat, maka lihatlah mana yang paling banyak, ya ikutlah pemerintah, itu yang aman. Baik, itu barangkali Pak Ketua ya. Kalau persoalan ya yang namanya pemimpin, dia kan ada punya berijtihad. Ya, ulama sudah duduk punya ijtihad. Pertanggungjawabannya nanti. Kalau pertanggungjawab Allah lebih sawab Pak, bisa saya jawab Pak. Tapi yang jelas sudah yang punya kemampuan berijtihadlah dengan caranya. Ya, yang penting sudah berusaha berikhtiar. Kalau kita tidak mampu berijtihad Pak, karena tidak punya ilmu kita di situ, maka ikutlah suara yang banyak. Ya. Pertanggungjawaban, ya. Kalau pertanggungjawab di akhirat nanti Allah lebih sawab. Pas jam 5 lewat 50 menit atau jam 6 kurang 5 menit, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan satu rahim subuh ini mendapat berkah, rahmat, ridho dari Allah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari sama-sama kita untuk berupaya amalkan yang 5. Pertama, banyak puasa sunat. Yang kedua, banyak salat sunat. Yang ketiga, baca Quran. Yang keempat adalah berzikir, bertahmid, bertahlil, dan banyak bersolawat. Yang kelima, tutup dengan berkurban. Tak sempat berkurban yang 4 ini. Tak sempat yang 4 ini, tak pandai saya cakap lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Hazinah wa kuluni as-solih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fil lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa silap kami ya Allah. Dosa yang kami sengaja ataupun dosa tidak kami sengaja ya Allah. Dosa anak istri suami kami ya Allah. Lebih khusus ampuni dosa ayah ibu yang kami cintai ya Allah. Andaikan ayah ibu kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Jadikan sisa-sisa umur mereka untuk mencari ridho beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, andaikan ayah ibu kami telah tiada, telah Kau panggil selama-lamanya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Tempatkan mereka di tempat yang paling mulia di sisi-Mu, menjadi penghuni taman-taman syurga-Mu, syurga Jannatul Firdaus ya Allah.
Ya Allah, istiqomahkan hati kami ya Allah dalam melaksanakan ibadah-ibadah wajib dengan sholat berjamaah ya Allah, subuh berjamaah ya Allah, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah ya Allah. Karena dalam berjamaah itu sangat engkau kagumi, mendapat fadilah perlindungan darimu, mendapat nilai 27 derajat dan diampun dosa-dosa yang berlalu ya Allah. Ya Allah, takdirkan kami ya Allah melaksanakan amal-amal terbaik kami di bulan Zulhijjah. Perbanyak puasa sunat, perbanyak sholat sunat, perbanyak baca Quran, bersolawat, beristighfar, bertahmid, bertahlil, dan ikut juga ambil bagian berkurban ya Allah, sehingga mendapat pahala orang yang berjihad di jalanmu dengan diri dan hartanya, bahkan dia tidak kembali lagi ya Allah. Ya Allah, murahkan rezeki kami. Andaikan rezeki kami jauh di atas langitmu, maka turunkan ya Allah. Andaikan rezeki kami jauh antara barat dan timur, maka dekatkan ya Allah, agar dengan rezeki yang kau berikan itu bisa kami berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, dan ikut berkurban ya Allah. Ya Allah, matikan kami kelak husnul khatimah, mati yang baik, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sehingga kau masukkan kami ke syurga-Mu ya Allah, syurga al-jannatul firdaus ya Allah. Ya Allah, padamu kami memohon, padamu kami meminta, kabulkan ijabah permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Kita lanjut Bapak Ibu dengan sholat Isra 2 rakaat mendapatkan pahala haji dan umrah. Banyak maaf, kami tutup dengan sebuah pantun menangkap puyuh di Pulau Telasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.